Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Sonia Dewi, NIM 17170505140. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan GCG atau Good Corporate Governance terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi pada koperasi, di mana studi kasus ini saya lakukan di koperasi sekecamatan Buleleng. Untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Pradana selaku pembimbing utama saya, lalu dengan Ibu Rencana sebagai selaku pembimbing kedua saya, dan Ibu Sinar selaku penelaah saya. Oke, untuk selanjutnya lanjut ke video. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan 5 hal. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan kedua yaitu kajian pustaka, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, serta yang kelima yaitu kesimpulan, di mana di sana juga ada saran dan kesimpulan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Nah, yang pertama yaitu, apa sih itu koperasi? Nah, koperasi itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh seorang individu ataupun kelompok di mana mereka itu memiliki tujuan yang sama. Nah, selain itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terkait dengan perkoperasian, adapun yang dimaksud dengan koperasi itu adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh seseorang individu ataupun kelompok di mana dilakukannya pemisahan kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Nah, selain itu juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi ini dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi jasa. Nah, selanjutnya pastinya koperasi ini dalam menjalankan tugasnya itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, di mana memerlukan sebuah modal. Modal ini pun didapat dari setoran pokok, setoran wajib yang diambil atau diperoleh dari masing-masing anggota koperasi tersebut. Nah, dengan adanya hal-hal modal, pastinya tentunya akan ada oknum-oknum itu untuk melakukan tindak suatu kecurangan. Nah, oknum-oknum itu akan bisa saja melakukan tindak kecurangan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan ini disebabkan oleh 4 faktor, di mana itu termasuk dalam teori Proud-Diamond, yaitu yang pertama karena adanya kesempatan, lalu yang kedua karena adanya tekanan, lalu yang ketiga adanya rasionalisasi, dan keempat itu karena adanya kemampuan, di mana mereka merasa mampu untuk melaksanakan kecurangan tersebut. Nah, selain itu, adapun yang melatar belakangi dari terjadinya tindak-tindakan kecurangan ini, ataupun mengapa saya mengambil kasus ini, mengapa saya mengambil penelitian ini, yang pertama karena kita lihat di kasus-kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Buleleng, khususnya di koperasi Kecamatan Buleleng itu ternyata masih banyak. Contohnya itu pada tahun 2020, di koperasi serba usaha Abdi Dharma itu terjadi sebuah tindak kecurangan, di mana di sana itu kepala koperasinya itu melakukan kecurangan sehingga melakukan penggelapan dana, sehingga dana tersebut tidak bisa diberikan lagi kepada anggotanya, sehingga terjadilah kecurangan yang di sana. Selanjutnya ada di koperasi serba usaha Mitra Jaya, di mana sama halnya dengan Abdi Dharma, di mana di sana juga dilaksanakannya tindak kecurangan, yaitu adanya kasus penggelapan dana. Selain dengan adanya kasus-kasus tersebut, alasan saya mengambil penelitian ini yaitu karena rapat akhir tahunan. Diketahui bahwa di suatu rapat akhir tahunan itu sangat penting dilaksanakan oleh sebuah koperasi. Nah, pada tahun ini disebabkan karena adanya corona itu ataupun COVID-19 menyebabkan rapat akhir tahunan ini mengalami penundaan, sehingga kurangnya transparansi yang ada pada tahun ini. Apalagi kan seperti kita ketahui bahwa di masa-masa pandemi ini kan tekanan terkait dengan perekonomian itu kan semakin berat. Nah, otomatis apakah tindak kecurangan itu semakin berat? Maka dari itu saya ingin mengetahui apakah dari faktor-faktor yang saya telah ambil dalam penelitian ini itu bisa mencegah terjadinya kecurangan seperti itu. Nah, karena rapat akhir tahunnya itu seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret, tapi tidak, sampai sekarang masih ada koperasi yang tidak melaksanakan rapat akhir tahunan.
Nah, dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di sana, tentunya kita membutuhkan adanya pencegahan kecurangan. Maka dari itu, saya mengambil 3 faktor pencegahan kecurangan yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adanya kesesuaian kompensasi, lalu yang kedua itu ada pengendalian internal, dan selanjutnya yaitu ada GCG atau Good Corporate Governance. Lalu selanjutnya seperti yang saya katakan, saya juga akan menjelaskan terkait dengan rumusan masalah, di mana rumusan di masalah yang saya ambil yaitu bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan di koperasi, lalu dilanjutkan dengan pengaruh pengendalian internal pada pencegahan koperasi, lalu dilanjutkan dengan pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap pencegahan kecurangan. Nah, adapun tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui bagaimana 3 faktor tersebut apakah mempengaruhi pencegahan kecurangan pada koperasi di Kecamatan Buleleng. Nah, manfaat penelitian ini juga sama, yaitu semoga koperasi-koperasi yang tahu, sehingga mereka tahu faktor-faktor ini ternyata bisa mencegah ataupun tidak, sehingga hal itu bisa digunakan dan dikembangkan dalam perkoperasian di masa sekarang. Adapun teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama ada Proud-Diamond Theory, di mana di sana dijelaskan adanya 4 yang memungkinkan atau 4 faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, yang dimana di sana ada tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan teori keagenan atau agensi teori, di mana di sana dijelaskan bahwa agen itu sangat berperan penting, antara atasan maupun bawahan itu memiliki suatu keterlibatan yang sangat erat dalam perkoperasian, sehingga itu akan memberikan sebuah kegiatan ataupun positif dalam koperasi, seperti itu. Adapun hasil kajian penelitian yang relevan itu saya menggunakan 10 penelitian sebelumnya. Terdahulu itu dimulai dari tahun 2018 sampai 2020, jadi itu berjumlah 10. Nah, adapun hipotesis penelitian yang saya ambil yaitu di mana 3 faktor ini memiliki hipotesis berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, di mana kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, lalu dilakukan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, lalu dilanjutkan dengan GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, di mana penelitian ini dilaksanakan di koperasi di Kecamatan Buleleng, di mana saya menggunakan data primer. Saya langsung datang ke koperasi tersebut. Nah, adapun pemilihan koperasinya itu menggunakan 2 kriteria, yaitu kriteria yang pertama yaitu koperasi aktif yang berumur 10 tahun, di atas 10 tahun, 10 sampai di atas 10 tahun. Lalu yang kedua yaitu saya menggunakan koperasi yang telah melaksanakan RAT atau rapat akhir tahunan tahun 2020. Nah, penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Adapun populasi yang diambil dari penelitian ini yaitu berjumlah 164 koperasi sekecamatan Buleleng, di mana di sana juga cara mengambil sampelnya yaitu menggunakan kriteria yang telah saya sebutkan tadi, sehingga saya mendapatkan bahwa dalam penelitian ini mendapatkan sejumlah 27 koperasi di sekecamatan Buleleng sesuai dengan kriteria. Nah, untuk variabel dan definisi variabel penelitian. Yang pertama yaitu pencegahan kecurangan, di mana indikatornya yaitu terkait dengan pencegahan kecurangan, yaitu menerapkan anti kebijakan kecurangan. Lalu ada komitmen melaksanakan kebijakan anti kecurangan. Lalu dilanjutkan dengan adanya evaluasi berkala. Lalu di kesesuaian kompensasi itu ada pun indikator yang digunakan, yaitu terkait dengan komposisi keuangan yang didapatkan, lalu dengan promosi ataupun kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh antara atasan dan bawahannya itu. Lalu selanjutnya di pengendalian internal itu saya menggunakan 5 aktivitas atau 5 indikator, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, lalu ada aktivitas pengendalian, aktivitas pengawasan, dan sistem informasi dan komunikasi. Lalu di GCK itu saya juga menggunakan 5 kriteria, di mana ada pun kriterianya yaitu adanya transparansi, terus ada tanggung jawab, ada kemandirian, ada kewajaran, dan tentunya ada akuntabilitas. Nah, ada pun skala yang saya gunakan dalam keseluruhannya itu menggunakan skala Likert. Adapun metode dan teknik analisis data yaitu menggunakan data SPSS, di mana di sana ada uji kualitas data menggunakan dua uji, yaitu ada uji
validitas, dan selanjutnya ada uji reliabilitas. Lalu di uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterogeneitas. Lalu di uji kelayakan model itu ada uji koefisien determinasi, lalu dilanjutkan dengan uji parsial T, dan dilanjutkan dengan uji analisis linear berganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan data hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan data karakteristik responden. Jadi di sini saya menggunakan responden berjumlah 108 orang, di mana itu diambil dari 27 koperasi sesuai dengan kriteria yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di sana itu saya responden, adapun nama responden yang saya gunakan yaitu yang pertama ada ketua koperasi atau wakil ketua koperasi, lalu ada bendahara koperasi, lalu ada sekretaris koperasi dan anggota koperasi. Nah, mereka itu merupakan peran-peran penting dalam melaksanakan perkoperasian. Tentunya juga anggota ada. Nah, di sini dilihat dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa jabatan itu sudah tertera, di mana kita lihat bahwa persentasenya yaitu dapat dilihat di sebelah sini seperti gambar di atas. Itu bisa dilihat bahwa di sana itu ada pun data-data karakteristik responden yang telah saya gunakan di penelitian skripsi ini. Hasil analisis statistik deskriptif. Nah, seperti yang kalian dapat lihat di tabel sebelah saya, di sana ada kesesuaian kompensasi di mana nilai N-nya itu semuanya antara kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, GCG, dan pencegahan kecurangan itu sama-sama menggunakan 108 responden, dan di mana di kesesuaian kompensasi X1-nya itu ada nilai minimum itu berjumlah 30 dan nilai maksimum berjumlah 40 dengan means yang saya dapatkan yaitu berjumlah 37,72, di mana standar deviation-nya itu berjumlah 1,776. Lalu dilanjutkan dengan pengendalian internal di mana N-nya berjumlah 108, nilai maksimumnya itu adalah 65, nilai minimumnya adalah 52, nilai min-nya 61,48, dan nilai parasinya itu adalah 2,787. Nah, dengan adanya nilai min, nah dapat kita ketahui bahwa dari keempat datanya itu nilai minnya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviation-nya. Karena nilai minnya itu lebih besar, itu mengindikasikan rendahnya penyimpangan data. Jadi kalau nilai minnya itu lebih besar, itu kan mengindikasikan rendahnya penyimpangan data, sehingga menunjukkan bahwa data tersebut sudah penyebarannya itu sudah merata seperti itu. Jadi kalau standar deviation-nya lebih tinggi, maka itu tidak terjadi penyimpangan data, ada terjadinya penyimpangan data, tetapi di sini dapat dilihat bahwa min-nya lebih besar, maka tidak terjadinya penyimpangan data, sehingga dapat dikatakan bahwa penyebarannya itu sudah merata. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan uji validitas data. Nah, dapat dilihat bahwa uji validitas data ini digunakan untuk mengukur sah atau validnya data tersebut. Nah, dapat kalian lihat di PPT saya terkait dengan hasil uji validitas saya, dapat kalian ketahui bahwa dengan berdasarkan R tabelnya itu tinggi signifikasi yang didapat itu adalah 5% dengan jumlah N-nya itu adalah 108. Nah, hasil ini menyatakan bahwa nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, sehingga nilai signifikasinya 5% itu atau sekitar 0,05 itu adalah lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Jadi seluruh item pernyataan dari 4 faktor-faktor itu atau 4 variabel itu dinyatakan valid karena dia itu memiliki nilai atau tingkat signifikasi itu lebih kecil daripada 0,05 seperti itu. Jadi variabel-variabel yang saya gunakan ini adalah valid. Nah, selanjutnya yaitu adanya uji reliabilitas data. Nah, di sini dalam uji reliabilitas data itu yang saya gunakan yaitu adalah minimal, dia itu memiliki nilai ukur itu Crow-Batch alpanya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, seperti yang dapat kalian lihat di kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan GCG itu memiliki Crow-Batch alpanya itu lebih besar daripada 0,6. Di mana kesesuaian kompensasi itu memiliki Crow-Batch alpha itu sebesar 0,77 dan
pengendalian internal berjumlah sebesar 0,813, lalu dilanjutkan dengan GCG 0,746, dan pencegahan kecurangan yaitu 0,659. Jadi kontak alfanya itu lebih besar daripada 0,6. Nah, dengan kontak alfanya itu lebih besar daripada 0,6, sehingga instrumen variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya ini bersifat reliable, yaitu bersifat reliable sebagai alat ukur. Jadi kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, GCG, dan pencegahan kecurangan itu bersifat reliable alat ukurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini untuk mengetahui apakah ada keterikatan antara variabel bebas maupun dengan variabel terikat, apakah terinisiasi terjadinya normal atau tidak. Nah, di sini saya memakai rumus Kolmogorov-Smirnov-Z. Nah, di mana dijelaskan bahwa jika dia itu lebih besar daripada 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, kalian dapat lihat di tabel tersebut, di mana di sana terlihat bahwa tabel itu Kolmogorov-Smirnov-Z-nya itu 0,705. Jadi itu lebih besar daripada 0,05. Nah, jika hal itu lebih besar, maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Jadi variabel-variabel yang saya gunakan itu dapat terdistribusi normal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan uji multikolonialitas, di mana di sana dapat kalian lihat di PPT saya, kalian dapat lihat bahwa di masing-masing variabel itu mendapatkan nilai tolerance sebesar 0,1553, 0,1772, dan 0,173, sehingga berarti bahwa nilai-nilai tersebut itu adalah lebih besar daripada 0,10. Nah, di antara variabel fifth dan variabel lainnya itu juga kalian dapat lihat bahwa masing-masingnya yaitu ada sekitar 6,5331, 5,815, dan 5,769, dan itu merupakan kurang dari 10. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini ataupun variabel yang saya gunakan itu terbebas dari adanya multikolorinitas. Nah, jika dia itu variabel toleransinya itu lebih rendah, lebih tinggi daripada 0,01, maka hal itu menyebabkan tidak terjadinya colorance. Dan statistik PIP-nya itu lebih rendah daripada 10, itu merupakan terbebas dari colorate. Di uji heterogenitas. Nah, di uji ini dapat dilihat bahwa jika ujinya sig-nya itu lebih besar daripada 0,05, maka itu terbebas dari terbebas dari gejala heterogenitas. Tapi jika nilai sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka itu akan menyebabkan terjadinya heterogenitas. Nah, dari penelitian saya dari PPT-nya itu dapat kalian lihat bahwa semua nilai sig-nya itu adalah lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam variabel-variabel ini tidak terjadinya terbebas dari heterogenitas. Nah, selanjutnya yaitu adanya analisis linear berganda. Nah, di sana dapat kalian lihat bahwa ada model, lalu dilanjutkan dengan unstandard Ascendance coefficient T dan sig. Nah, di sana dapat kita ketahui bahwa Y itu sama dengan 0,973 konstannya ditambah dengan 0,240 X1 plus 0,256 X2 dan 0,106 X3 dan seperti itu. Nah, di sana dapat dilihat bahwa konstantanya itu dinilai variabel kesesuaian kompensasi itu berjumlah 0,240, di mana menunjukkan bahwa variabel kesesuaian kompensasi atau S1 itu memiliki hasil ke arah positif terhadap pencegahan kecurangan Y. Nah, sehingga apabila terjadinya peningkatan pada variabel kesesuaian kompensasi X1 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka pencegahan kecurangan juga akan meningkat, sama dengan halnya pengendalian internal maupun GCG. Nah, itu keseluruhan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap memiliki ke arah yang positif, sehingga dalam pembahasan ada variabel yang konstan itu akan menyebabkan variabel-variabel tersebut mengalami sebuah peningkatan.
Oke, selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana di sana didapatkan sejumlah 0,841, sehingga dapat kita ketahui bahwa variabel kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, GCG itu memiliki nilai berjumlah 84,1% pada variabel yang bertujuan untuk mencegah kecurangan. Nah, maka dari itu sedangkan sisanya sebesar 15,9% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan, seperti itu. Jadi di sini dapatkan bahwa accuracy R square-nya itu adalah 0,841, sehingga adanya beberapa faktor lain yang ternyata bisa memungkinkan terjadinya pencegahan kecurangan. Nah, dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. Jadi dari kita lihat sebelum-sebelumnya dari penelitian dari presentasi saya itu dapat dikatakan bahwa variabel yang pertama yaitu variabel kesesuaian kompensasi, di mana variabel kesesuaian kompensasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Lalu dilanjutkan dengan kedua yaitu adanya pengendalian internal, di mana dilihat dari penjelasan saya sebelumnya dapat dikatakan bahwa pengendalian internal ini memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Lalu yang terakhir itu ada GCG atau Good Corporate Governance, di mana dilihat juga dari persentase saya sebelumnya dapat dikatakan bahwa GCG ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini yaitu bahwa ternyata kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, dan GCG itu memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan. Ternyata faktor-faktor 3 variabel itu merupakan faktor-faktor yang sangat bagus digunakan dalam suatu koperasi yang dapat mencegah terjadinya kecurangan pada koperasi. Lalu adapun saran yang bagi koperasi, yaitu yang pertama dengan adanya penerapan kesesuaian kompensasi yang sesuai, terus pengendalian internal yang baik pada suatu koperasi, lalu dengan adanya penerapan GCG, penting sekali menerapkan GCG, yaitu apalagi prinsip-prinsip dalam GCG itu sangat penting untuk dilakukan, di mana itu sangat membantu untuk terjadinya pencegahan kecurangan dan membantu untuk orang-orang atau oknum-oknum yang ada di sana itu tidak melakukan tindak kecurangan karena takut karena adanya GCG ini gitu. Lalu bagi penelitian sebelumnya, untuk penelitian yang akan datang, untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mungkin topiknya hampir sama saya. Di sana dijelaskan bahwa seperti sesuai dengan materi determinasi kuadrat R kuadrat itu dapat diketahui bahwa masih adanya 15,9% variabel atau faktor-faktor lain itu yang ternyata bisa juga mencegah terjadinya kecurangan. Jadi diharapkan penelitian selanjutnya itu menambahkan variabel-variabel lainnya sehingga memungkinkan menambahkan variabel dalam penelitian ini. Lalu mungkin saja karena saya memakai di Kecamatan Buleleng, mungkin saja penelitian selanjutnya bisa menggunakannya di kecamatan lain ataupun di kabupaten, mungkin bisa saja langsung di kabupatennya. Sekian seperti itu, mungkin itu saja dari saran dan kesimpulan saya. Oke, baik, sekian presentasi skripsi saya, presentasi PPT saya. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan ataupun salah penyampaian dalam presentasi ini, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Indah Sonia, terima kasih banyak. Om Santi Om. Dadah, terima kasih.